Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Dan hari ini kita masuk di hari yang ke-267. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat hari ini kembali kami boleh mendengar firman Tuhan. Mari berbicara ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-267. Saya memberikan judul Panggilan Nehemia. Dan nas yang akan kita baca diambil dari Nehemia pasal 1 sampai 5. Dalam Nehemia pasal 1 ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Saudaraku, Nehemia memiliki hati yang peka. Memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika dia mendengar ada kabar, ada berita umat Tuhan yang sedang mengalami kesukaran, dia tidak berdiam diri. Atau mungkin tidak peduli atau pura-pura tidak tahu. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana Nehemia berdoa dan menangis, berpuasa di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan juga memberikan visi kepada Nehemia untuk dia bisa pergi ke sana dan membangun tembok Yerusalem. Dan kita bisa melihat akhirnya Nehemia pun menyampaikan visinya itu kepada raja. Karena waktu itu dia ada di istana dan dia juga punya kedudukan ya yang lumayan penting. Tetapi dia menyampaikannya kepada raja ya, dan dia minta izin. Dalam Nehemia pasal 2 ayat yang kelima, jika raja menganggap baik dan berkenan, utuslah aku ke Yehuda. Ya, luar biasa ya. Bagaimana Nehemia itu menyampaikan visinya dengan luar biasa. Dia mau supaya raja itu akan mendukung, mensupport, mendoakan dia ya, sehingga dia juga meminta izin ya dari raja ya. Dan kita bisa melihat akhirnya dia bisa pergi ke sana. Dan meskipun begitu banyak tantangan, ada orang-orang yang menghalangi, tapi dia tetap maju. Ya. Dan kita juga belajar Nehemia, bagaimana Nehemia itu bekerja bersama-sama dengan luar biasa untuk mencapai visi, untuk menggenapi visinya. Ya. Dalam Nehemia 4 ayat yang ke-11, sebagian anak buahku meletakkan pekerjaannya. Sebagian lagi memegang tombak. Pesat paruh ya seperti itu yang mengenakan baju cirah, para pemimpin ada di belakang ya, dan luar biasa ya. Saudaraku, ketika kita rindu visi Tuhan tergenapi di dalam hidup kita, mari kita juga akan mengambil bagian. Yang pertama berdoa, berpuasa. Yang kedua, kita juga akan menyampaikan visi itu. Yang ketiga, kita juga akan bekerja sama ya untuk bisa merealisasikan visi itu. Dan meskipun mungkin tantangan datang dengan luar biasa, tetapi kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita tetap maju dan jangan menyerah seperti Nehemia ya. Oke saudaraku, ketika Tuhan memanggil Nehemia, saya juga percaya Tuhan juga pasti akan memanggil setiap kita untuk visi Tuhan yang besar di dalam hidup kita ya. Dan nas yang akan kita baca besok diambil dari Nehemia pasal 6 sampai 7. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.